Sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Siapa yang siap diberkati Tuhan pada hari ini? Saudara sekalian, kita sudah belajar Matius 24 dan 25. Sudah kita pelajari akan 3 perumpamaan Yesus yang untuk menyiapkan kita masuk pada akhir zaman. Sudah kita pelajari tentang hamba yang setia dan dapat dipercaya. Sudah kita pelajari tentang 5 gadis yang bijaksana. Sudah kita pelajari juga minggu lalu tentang talenta yang diberi 5, diberi 2, diberi 1. Hari ini saya ingin melanjutkan dengan perumpamaan terakhir yang diungkapkan Yesus berkaitan dengan kedatangannya yang kedua kali. Nah, kalau Anda membawa Alkitab, mari buka bersama dengan saya dalam Injil Matius pasal yang ke-25, lihat pada ayat yang ke-31. Yesus berkata begini, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara sekalian, ketika saya membaca ayat ini, saya berdoa, Tuhan, apa yang engkau ingin sampaikan sebenarnya? Soal memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, memberi tumpangan, mengunjungi orang dalam penjara. Semua yang kita kerjakan untuk mereka yang bernasib kurang baik. Saya berkata, engkau sudah mengajarkan itu bertahun-tahun dalam kehidupan kami. Tapi ayat ini sebetulnya mau bicara apa? Apa yang Tuhan mau pesankan buat anak-anakmu hari ini? Pada waktu itulah Tuhan menunjukkan kepada saya 2 kata ini, yaitu domba dan kambing. Saudara sekalian, kalau Anda melihat akan cerita ini, maka kita melihat Tuhan memisahkan antara domba dengan kambing. Dan rupanya ini yang terjadi. Karakter kitalah yang sebetulnya menghalangi kita
dari melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Atau sebaliknya, karakter kitalah yang membuat kita tanpa kita sadari, otomatis kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ada orang berkata, Pak, apa hubungannya? Saya berikan contoh paling sederhana. Kalau saudara adalah orang yang fobi, Anda orang yang takut dengan ketinggian. Ya, kalau diajak naik ke tempat tinggi itu Anda sudah khawatir sekali dan rasanya kepengen jatuh ke bawah begitu. Itu artinya Anda itu orang yang fobi, takut dengan ketinggian. Tidak mungkin seseorang berkata begini, kamu bantu aku dong. Bisa nggak bersihkan itu kaca lantai 37 itu kamu naik. Terus kamu bersihkan, itu loh banyak tukang bisa naik cepat sekali. Coba kamu ikut ke sana, mungkin nggak saudara? Nggak mungkin toh. Anda berkata, enggak, saya tidak akan kerja itu. Dibayar mahal, tidak. Yang membuat Anda tidak mau kerja bukan semata-mata Anda itu malas. Tapi ada sesuatu di dalam sini yang menghalangi Anda mengerjakan pekerjaan itu. Demikian juga dengan kehidupan kita yang lain. Ada hal-hal dalam kehidupan kita yang di dalam ini yang sebenarnya menghalangi kita dari melakukan apa yang sebetulnya Tuhan perintahkan. Nah, kalau Anda membaca, baik yang disebut kambing maupun domba, semua tidak merasa. Apa yang membuat ini terjadi sebetulnya? Oleh karena apa yang di dalam mereka, itu yang membuat mereka terhalang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang pertama, kambing itu adalah binatang yang independen. Kambing itu binatang yang suka sendiri, jalan sendiri, independen. Sedang domba adalah sebuah kawanan. Saudara, pada akhir zaman ini Tuhan memberikan sebuah ilustrasi. Dia menggambarkan bahwa kehidupan akhir zaman adalah kehidupan di mana Tuhan akan berkata kepada kita, pergilah ke lorong jalan, ke perempatan jalan, bawa kemari orang sakit, orang miskin, bawa kemari. Kegerakan besar akan terjadi di antara semua orang yang mengalami penderitaan. Di tengah-tengah keterpurukan manusia, di tengah-tengah mereka terjepit, di tengah-tengah keadaan yang tidak menguntungkan, disitulah roh Tuhan kerja dengan luar biasa. Tuhan mengulurkan tangan kepada manusia yang menderita, dan disitulah lawatan itu akan terjadi. Tetapi untuk mengerjakan itu, tidak mungkin kita kerja seorang diri. Dan banyak orang masih berpikir bahwa kita satu orang saja bisa berbuat sangat banyak dan kita tidak membutuhkan yang lain. Saudara, Tuhan menjadikan kita the body of Christ, tubuh Kristus. Tubuh terdiri dari begitu banyak anggota. Kita tidak bisa kerja sendiri. Tetapi sifat kambing akan berkata, oh aku bisa semua sendiri. Aku tidak membutuhkan yang lain. Aku akan jalan kemanapun aku suka. Aku tidak perlu yang lain. Karena sebenarnya aku merasa paling bisa, aku merasa paling mampu, aku merasa aku punya segala-galanya. Dan ternyata percayalah itu watak kambing, saudara. Domba akan sadar, aku tidak mungkin sendiri. Domba ini binatang yang nyaris tidak punya senjata. Hampir-hampir tidak ada tanduknya. Kalau ada di Timur Tengah itu melungker begini. Bukan tanduk yang ke depan untuk menyerang lawannya. Nyaris tidak ada senjatanya. Mereka sadar mereka butuh satu dengan yang lain. Mereka sadar mereka membutuhkan akan teman, saudara, yang bisa berkata, ayo saling jaga, saling menghargai, saling menghormati. Saya berdoa, tidak ada watak kambing dalam kehidupan kita. Yang ada adalah domba. Banyak orang, saudara, mencoba berpikir, aku bisa sendiri. Aku paling hebat. Aku enggak butuh yang lain. Kambing. Kita terima mandat begitu banyak, begitu besar, mengerjakan begitu banyak hal bagi Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang berani berkata, saya tidak butuh orang lain. Saya berharap kita menyadari itu. Kita ini bagian dari tubuh Tuhan.
Setiap pribadi kita juga bagian dari tubuh Tuhan. Kita mesti punya cara berpikir yang luas dan hati yang luas. Menyendiri dalam banyak hal lebih gampang. Engkau tidak bersinggungan atau bersentuhan atau bergesekan dengan orang lain, dengan domba lain. Sendiri ya sendiri. Kalau Anda sendirian, Anda boleh punya berpikir sempit, orang berkata wajar. Tapi kalau kita bagian daripada sebuah kawanan, gembalaan daripada Yesus, saya melihat kita harus berperilaku, punya cara berpikir, punya luasan hati, yang mau berkata, aku mau belajar dari orang lain. Saudara, Tuhan itu memberikan kepada kita itu 5 jawatan di Alkitab. Dan seharusnya semua kita belajar dari 5-5-nya. Tapi hari ini lihat, saya perhatikan di mana-mana. Orang berkata kami domba, tapi cara mikirnya seperti kambing. Terlalu sempit. Hanya satu yang dipikir, dia tolak yang lain. Saya berkata itu bodoh. Kita membuang sebuah kekayaan rohani yang sedang ditawarkan kepada kita. Saya mau tanya saudara. Anda tahu sekarang ada bor listrik ya, yang kecil tuh, ngebor pakai listrik. Tapi Anda tahu ada bor untuk ngebor gunung, gede sekali, ngebor gunung, buat terowongan, hebat mana? Siapa yang percaya hebat bor yang untuk ngebor gunung, angkat tangan. Tinggi-tinggi. Siapa yang percaya bagusan yang ngebor listrik, cilik-cilik? Siapa angkat tangan? Yang lain? Pinter sekarang saudara. Dalam hal ini kau pintar. Ya tergantung toh. Orang berkata, oh Pak Bor itu terowongan hebat. Loh kalau saya punya televisi, saya mau perbaiki, saya mau lepas tabungnya. Kan saya pakai mungkin alat pengungkit kecil toh. Mosok bor gunung tak taruh ke di TV. Amblas toh saudara. Sekali muter bubar itu tercerai-berai dong. Nah, tapi kita butuh mana Pak? Dua-duanya. Saudara mudah gak sih? Nah kita ini karena, ini loh saudara, saya khawatir. Ada kemasukan mental kambing. Pokoknya aku gelem iki tok. Kambing. Nah ada orang itu, ini saya gak mau, ini saya mau, ini saya gak mau, ini saya mau. Saudara itu masalah. Ini ya, saya buka sebuah rahasia. Saya sudah tidak sekolah formal, tapi saya memacu diri saya belajar. Saya baru belajar tentang sesuatu lah hari-hari ini. Tapi sesuatu yang saya pelajari itu ilmiah. Saya kepengen ngerti secara ilmiahnya bagaimana. Secara Alkitabnya saya kurang lebih saya tahu. Dan saya kaget loh saudara, saya kaget. Saya baru baca buku tentang buku psikologi sebetulnya. Tebel, saya baca, belum selesai. Anda pernah ngerti nggak cerita gini? Yesus ketika balik ke kampung halamannya di Nazaret, ditolak orang. Mereka berkata begini, ini kan anaknya Yusuf Maria toh. Gara-gara sikap begitu, Alkitab berkata, Tuhan tidak dapat melakukan satu mujizat pun, tidak dapat loh. Dan Yesus itu heran karena ketidakpercayaan mereka. Sampai dia ngomong, Nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya sendiri. So, dalam benak orang-orang itu ada penolakan berkata, ini anaknya Yusuf dan Maria. Loh, keyakinan orang itu kenapa mempengaruhi Yesus? Ternyata begitu, saudara. Coba Anda pikir nih. Mereka adalah orang-orang Nazaret yang tidak percaya. Ini Tuhan Yesus nih. Ketidakpercayaan mereka membuat itu mengefek ke hidupnya. Sebab apapun yang kita tolak tidak akan pernah datang untuk memberkati kita. Makanya kita berkata apa? Kata Yesus ini, kalau masuk satu kota, sampaikan salam, shalommu
Kalau dia layak, shalom itu akan turun kepadanya. Kalau tidak layak, akan kembali kepadamu. Saudara, di situ saya belajar. Mengapa Tuhan berkata tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab hubungan kita dengan Tuhan, dan hubungan dengan sesama, itu butuh yang namanya iman, saudara. Kalau Anda punya mental, kalau kita punya mental kambing, kambing berkata, aku tidak butuh yang lain. Tapi domba akan berkata, kita butuh satu dengan yang lain. Ada orang-orang tertentu yang mungkin membawa akan pengurapan tertentu yang kita tidak punya. Kita berkata, Tuhan, aku membutuhkan itu. Saya orang yang belajar menyerap sangat banyak. Jiwamu harus engkau buat begitu rupa, engkau berkata, aku ini domba dan bukan kambing. Jangan berpikir sangat sempit, saudara. Kambing gak bisa ngerti, pilihan itu begitu banyak, kekayaan begitu banyak, gak ngerti dia. Sebab dia cenderung menyendiri, orang menyendiri sempit cara berpikirnya. Dan kalau cara berpikir kita sangat sempit, Anda membuang begitu banyak hal. Saya beri contoh. Saya punya gelas. Permukaan mulutnya lebar. Ini ada gelas yang lain. Ininya kecil, sedotan. Sekarang saya mau tanya. Kalau saya curahin air begini, yang mana yang lebih besar menerima? Pasti yang ini. Kalau Anda jawab yang ini, ada masalah dengan saudara. Sebab ini mulutnya terlalu kecil. Kambing seperti ini. Domba seperti ini. Mari punya cara berpikir yang luas, saudara. Amen. Jangan punya cara berpikir yang sempit. Dan banyak orang berpikir terlalu sempit. Sehingga Tuhan tidak bisa memberkati dan kerja dalam hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kambing tidak bisa dikurung. Kalau kambing itu dikasih batasan, dikurung, dia nggak bisa. Dia akan coba dobrak, dia akan rusak, dia akan dobrak, dia akan hancurkan supaya dia bisa keluar. Saudara, dengar baik-baik. Orang mengatakan, oh bagus dong Pak, kita punya pikiran yang luas. Bukan, ini bukan soal pikiran ini. Saudara dengerin ya, manusia itu didesain bukannya hidup tanpa batasan, tidak. Dari mana tahu Pak? Ketika manusia ditaruh Tuhan di Taman Eden, Tuhan berkata apa? Semua buah dalam taman ini boleh kau makan, tetapi buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini jangan kau makan. Nanti kamu mati. Hari itu juga kamu mati. Pasti kamu mati. Nah sekarang perhatikan. Kata tetapi yang ini jangan, itu apa saudara? Batasan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berkata begini, nak, yang membedakan engkau dengan aku adalah aku itu unlimited tanpa batas. Tapi engkau aku ciptakan dengan sebuah batasan, yaitu yang kemarin Pak Adi bilang, kedaulatan Tuhan, itu batasan. Yang aku berkata tidak, jangan kau langgar. Itu batasan. Kambing tidak bisa. Itu sebabnya sebetulnya kambing, kalau kita punya mental kambing, akan sulit buat Anda dan saya terima blessing selama kita hidup di dunia dengan kuat. Sebab ingat perkataan Yesus, ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena dia akan memiliki bumi. Ya kan? Kata lemah lembut itu asalnya dari mana? Kata itu sebetulnya berasal dari seekor keledai liar yang sudah dijinakkan dan ditundukkan. Dan orang mengatakan lemah lembut sebetulnya asalnya adalah sebuah kalimat yang berarti berbunyi great power under control. Punya kuasa yang begitu hebat, tapi ada kontrolnya, di bawah kontrol.
Contohnya siapa? Yesus. Di Taman Getsemani dia ditangkap, Petrus memotong telinga daripada salah seorang dari mereka. Tuhan berkata, sarungkan pedangmu itu. Dan dia mengatakan apa? Pada sangkamu aku tidak bisa mendatangkan 12 pasukan malaikat? Bisa nggak berarti? Bisa. Tapi dia tidak mau. Sebab dia tahu bagaimana dan kapan dia menggunakan kekuatannya. Dan kapan dia harus menyerahkan nyawanya buat Anda dan saya. Yang pertama, kambing cenderung independen. Yang kedua, dia dobrak akan pagar. Kenapa suka dobrak? Karena dia memang cenderungnya independen. Dia nggak bisa. Dia merasa aku nggak mau dalam kawanan, aku mau keluar. Dan itu sebetulnya yang membedakan dia kambing dengan domba. Domba akan menikmati dalam sebuah kawanan dengan gembala yang memperhatikannya. Kambing nggak bisa. Dan Tuhan taruh ini perumpamaan sebagai perumpamaan yang terakhir. Dan menurut saya ini sebuah perumpamaan yang harus dan perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Yang ketiga, kambing ini kalau dikumpulkan dengan domba, selalu kambing yang mimpin. Kalau Anda punya domba 10, kasih kambing 1, nanti sebagian domba akan ikut kambing. Dan kecenderungannya itu dia akan buat kelompok itu terbelah, lalu kemudian dia bawa sebagian, tapi karena dia nggak suka bergerombol, setelah ini terpisah, dia tinggal kabur. Ini domba yang sementara sempat ikut dia akan bingung. Itu dalam dunia perbinatangan, saudara. Nah, ada seorang pendeta, dia membuat riset. Tempat di mana biasa mereka gembalakan domba itu, ada tempat untuk pembantaian, penjagalan domba. Maka ini caranya para peternak, saudara. Ada kambing, biasanya bandot, saudara. Kambing yang harus sudah agak tua, pengalaman soalnya. Satu kambing ini akan dididik untuk apa? Untuk membawa sebagian domba itu masuk ke lewat jalan pembantaian. Jadi kambing ini dididik untuk setiap kali jalannya ke situ aja. Maka si bandot ini kerjaannya ngerti, oh aku harus ke situ. Itu tuh tempat pembantaian sebetulnya. Maka bagaimana caranya peternak membantai domba? Dilepaskanlah bandot terdidik ini masuk di kawanan domba. Nanti entah bagaimana caranya. Pokoknya dia punya cara mempesona. Nanti sebagian domba-domba itu melihat si bandot ini berkata, kita ikut dia yuk, ikutlah. Padahal bandot ini dilatih untuk ke tempat pembantaian. Maka biasanya ada lorongnya begini, bandotnya ikut. Ayo ikut. Ini domba-domba ini berkata, bandotnya kok rodok seksi ya, ikut saudara. Dia nggak ngerti itu adalah lorong ke pembantaian. Nanti di ujung saudara, di ujung, bandotnya belok, tutup pintunya. Dan domba ini terus masuk. Dan ujungnya apa? Lem chop. Mati. Dan bandot seperti itu, saya nggak mengada-ngada loh saudara. Ini istilah, Anda cek di literatur manapun. Bandot yang membawa domba ke pembantaian. Diberi nama kambing Yudas. Alkitabiah loh. So hati-hati. Jangan jadi bandot Yudas saudara. Dan jangan gampang ditipu. Ini firman. Makanya Tuhan berkata, kamu kambing, lu ke neraka. Kamu orang terkutuk. Kamu domba, kamu ada bersama dengan aku. Dia pisahkan kambing dengan domba. Karena seperti ini. Karakter-karakter seperti inilah yang membuat dia tidak bisa menolong orang lain. Tidak bisa mengerjakan yang Tuhan perintahkan.
Dan akhir zaman dia berkata, "Nak, hati-hati. Jangan jadi kambing. Sebab kamu adalah kawanan dombaku." Ingat, kambing selalu ingin sendiri. Kambing mendobrak setiap pagar. Dan kambing itu menyesatkan. Anda tahu tidak heran? Yesus menamakan dirinya Lamb of God, anak domba Allah. Lucifer berkata, "Aku kambing." Semua gambar penyembahan kepada setan, gambarnya kambing. Terakhir, poin yang keempat. Kambing adalah binatang yang mudah menjadi liar jika diberi kesempatan. Ini sifat yang membuat kita tidak pernah bisa mengajak kambing untuk bersama-sama membangun sesuatu. Karena namanya membangun sesuatu bersama-sama itu butuh komitmen. Kalau kambing itu semau-maunya. Apalagi kalau Anda atau dia merasa dia berperan besar. Akan susah untuk diajak duduk dan membuat sebuah komitmen. Dia nggak mau. Dia pergi ke tempat yang dia pikir akan menghasilkan makanan buat dirinya. Dia tidak kenal yang namanya sebuah komitmen. Dan dia cenderung hidup menyendiri. Coba buka firman Tuhan. Amsal pasal 18. Lihat pada ayat yang pertama. Amsal 18 ayat yang pertama. Orang yang menyendiri mencari keinginannya. Dalam terjemahan lain, orang yang menyendiri itu mencari semua yang menyukakan dia. Keuntungannya sendiri, hobinya sendiri, kesukaannya sendiri. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Kalau Anda suka soliter, menyendiri, dia sedang cari sebetulnya kesukaannya sendiri. Diajak berkata, "Ayo kita bangun sesuatu bersama-sama." Dia nggak bisa. Dan itu yang membuat Tuhan berkata, "Nak, dengan sifat watak seperti itu, kamu tidak bisa membangun apa-apa." Domba berbeda. Dia sebuah kawanan. Dia bergerak bersama-sama. Dia menghadapi lawan bersama-sama. Sebab dia sadar, dia nggak bisa hidup sendiri tanpa yang lain. Kambing beda. Anda beri kesempatan, dia akan jadi liar. Dan begitu dia liar, dia pergi semau-maunya sendiri. Saya berdoa, biarkan roh Tuhan yang kendalikan hidup kita. So inilah hal-hal yang Tuhan mau berkata pada akhir zaman ini. Perhatikan ini dengan baik. Sebab itu akan menentukan apakah kita akan di sebelah kanan atau kita di sebelah kiri. Saya berdoa semua kita akan di sebelah kanan. Karena kita kawanan domba yang luar biasa. Amin. Tutup Alkitab, mari berdiri bersama-sama.